wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Perkenalkan Bapak, nama saya Vina Rahmatika. Saya biasa dipanggil Vina. Saya di sini sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu, saya sedang berbicara dengan Bapak siapa ya? Nawal Fahri. Nawal Fahri. Baik Bapak Nawal, kalau boleh tahu ada permasalahan apa ya sehingga datang ke rumah sakit ini? Saya mempunyai permasalahan hipertensi. Baik, sebelumnya saya akan memberitahu tujuan dari konseling pada hari ini. Kita akan menentukan intervensi apa yang harus Bapak lakukan untuk mengurangi masalah kesehatan yang Bapak alami. Untuk proses konseling ini dimulai dari asesmen gizi. Saya akan menanyakan riwayat Bapak, riwayat gizi Bapak, dan pola makan Bapak. Kemudian nanti akan mengukur berat badan dan tinggi badan, kemudian pemeriksaan biokimia dan fisik klinis. Kemudian dilanjut dengan kita berbincang-bincang mengenai intervensi gizi, untuk apa yang akan Bapak lakukan nantinya agar dapat mengurangi permasalahan kesehatan hipertensi Bapak. Kemudian yang terakhir itu kita akan melakukan rencana monitoring dan evaluasi untuk melihat perkembangan Bapak selama mengikuti intervensi yang telah kita sepakati nanti. Baik, apakah dimengerti Pak? Iya, dimengerti. Baik, kita mulai konseling hari ini dengan asesmen ya Pak. Iya. Kalau boleh tahu alamat Bapak di mana ya? Jalan Kebonanas 3, RT 04 RW 02 nomor 38, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kemudian kalau boleh tahu agama Bapak apa ya? Islam. Sehari-hari untuk pekerjaan Bapak bekerja sebagai apa? Karyawan swasta. Karyawan. Untuk pendidikan riwayat terakhir S1. Kalau boleh tahu Bapak selama ini merokok atau tidak ya? Tidak merokok. Tidak merokok. Untuk diagnosa medis, Bapak kesini untuk konseling tentang hipertensi ya Pak? Iya, benar. Baik, setelah itu apakah sebelumnya Bapak pernah pengalaman konseling di rumah sakit lain atau pada ahli gizi lain? Belum pernah. Belum pernah. Ini pertama kali ya? Iya. Apakah Bapak mempunyai alergi makan? Enggak ada. Ya ada. Baik, Bapak Nawal, selanjutnya saya akan menanyakan riwayat makan Bapak yang terdahulu ya. Saya akan menanyakan riwayat makan Bapak selama sebulan ke belakang. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah bersedia. Baik, saya akan mulai dari sumber karbohidrat ya Pak. Yang pertama itu untuk makan utama, nasi. Biasanya Bapak makan nasi berapa frekuensinya, berapa hari sekali? Itu dua kali dalam sehari. 2 kali dalam sehari. Iya. Biasanya untuk nasi itu untuk per piring atau dengan centong? Per piring. Piring. Nah, Kira-kira piring yang mana? ya yang sedang yang mana? Yang B. Yang B. Iya. Kemudian untuk makanan sumber karbohidrat lainnya biasanya Bapak mengkonsumsi apa? Biasanya kentang. Kentang. Untuk kentang biasanya diolahnya seperti apa? Perkedel biasa. Perkedel. Kemudian Kentang balado. kentang balado. Sudah? Sama kentang goreng. French fries. Kentang goreng. Untuk perkedel kentang biasanya frekuensi makannya berapa? Itu biasa dalam seminggu paling sekitar 3 kali dalam seminggu. 3 kali dalam seminggu. Iya. Untuk biasanya porsian sekali makan kedel kentangnya yang mana ya? Biasanya yang B. Yang B.
Kemudian untuk kentang baladonya biasanya frekuensi makannya berapa? Itu bisa 4 kali dalam seminggu. 4 kali seminggu. Porsinya yang A. porsinya yang A. Kemudian untuk kentang goreng french fry yang mana Bapak biasanya? Paling setengah piring. Setengah piring. Iya. Frekuensi makannya biasanya berapa? Itu bisa 2 kali seminggu. Baik. Kemudian ada sumber karbohidrat lain, Biasa mie. mie. Ah, Untuk mie biasanya mie basah atau mie kering? dua-duanya sih. Dua-duanya. Untuk frekuensinya kira-kira berapa kali? Itu biasa seminggu paling 2 kali. Masing-masing ya, yang basah dan yang kering atau Oh itu enggak, itu biasanya ganti-ganti sih. Pokoknya Oh. mie 2 kali seminggu gitu. 2 kali? Iya. Bisa yang basah bisa yang kering ya. Oh iya. Kemudian kita lihat. Untuk porsiannya biasanya yang Setengah piring paling, nggak nyampe 1 piring. setengah piring aja ya? Iya. Ini untuk yang basah maupun yang kering ya? Iya sama. Apakah ada lagi kira-kira sumber karbohidrat lainnya? Udah nggak ada. Udah. Untuk lauk hewani kira-kira yang sering dikonsumsi Bapak Nawal apa ya? Hewani biasanya daging sama ayam. Daging, ayam. Apakah mengkonsumsi ikan juga? Iya, ikan maksud juga. Ikan. Baik, untuk daging biasanya diolah seperti apa? Daging biasanya di dendeng sih. Dendeng. Ah, Seperti ini ya? iya itu benar. Apakah porsiannya Sama sih gitu. Sama. Ah. untuk ayam biasanya diolahnya dengan cara seperti apa? Kadang digoreng, kadang kari. Untuk frekuensi makannya Itu paling dalam 1 minggu bisa 3 kali ayam. 3 kali. 4 kali lah, 4 kali. 4 kali per minggu ya? Iya. Kira-kira Bapak sering makan bagian Bagian yang mana? dada, Bagian dada. dada yang atas. Yang Yang atas yang bawah. yang B. Iya, yang bawah. Biasanya makan berapa potong sekali makan? Saya makan cuma 1 potong sih. Baik Bapak Nawal, kira-kira untuk ikan jenis ikan apa yang sering Bapak konsumsi? Biasanya ikan lele, Ikan lele, terus kemudian ikan kembung kalau nggak salah. ikan kembung, Iya. Terus sama sarden, ikan sarden, sama ikan asin sih. ikan asin. Iya. Untuk lele, kira-kira frekuensi makannya itu berapa? Itu 3 kali per minggu. Per minggu? Iya, 3 3 kali. kali. Untuk ikan kembung, Ikan kembung 2 kali. untuk sarden, Sarden dia bisa 3 kali juga per minggu. dan untuk ikan asin, Ikan asin sama 3 kali. baik kita mulai dari ikan kembung, kira-kira porsiannya untuk sekali makan Yang B. yang B. Untuk ikan lelenya Ikan lele yang B juga. yang B. Ikan sardennya Sardennya yang A. yang A.
Kemudian ikan asin apa model yang mana, jenis yang mana? Ikan selar asin yang tadi. Yang ini. Iya. Kira-kira porsinya yang mana? Porsiannya bisa yang A bisa yang B sih. Tapi paling sering yang A. Yang A. Oke, selanjutnya lauk nabati yang Bapak Nawal sering konsumsi kira-kira apa? Biasa tuh tempe sama tahu. Tempe sama tahu. Frekuensi makannya untuk tahu Untuk tahu sama tempe sih hampir seimbang. berapa kali? Itu bisa 4 kali. 4 kali. Untuk metodenya biasanya tahu dan tempe Digoreng. Digoreng saja. Untuk tempe kira-kira yang mana proporsinya biasa dimakan? Yang paling sering ya? Iya, Paling sering yang B. yang B. Untuk tahunya? Untuk tahu yang E. Yang E. Kemudian untuk sumber makan selanjutnya itu ada sayur. Kira-kira Bapak Nawal sering mengkonsumsi sayur apa? Sayur asem, sayur sop. Sayur asam, sayur sop, Sayur lodeh. sayur lodeh. Udah itu paling. Untuk sayur asam biasanya frekuensi Bapak makan berapa kali? Paling 2 kali lah per minggu. 2 Sama kali. sayur sop juga. Untuk sayur lodeh? Sama 2 kali juga. Bukan. Untuk sayur asam porsiannya? Mangkok. Mangkok. Sayur sop juga sama. Sayur sop juga 1 mangkok. Sayur lodeh? Sayur lodeh mangkok juga sama. Sama. Kemudian untuk buah, apakah buah yang sering Bapak konsumsi? Buah agak jarang sih, tapi biasanya Jarang. pisang. Pisang. Untuk pisang biasanya berapa kali? Itu mungkin bisa 2 kali, cuma 2 kali per minggu. 2 kali. Untuk jenis pisangnya kira-kira pisang apa ya? Pisang Ambon biasanya. Pisang apa? Seperti ini ya? Iya itu. Biasanya sekali makan itu berapa? 1 paling. 1. Hanya pisang saja ya? Kemudian apakah Bapak sering konsumsi snack? Apa Bapak menyukai snack? Snack keripik singkong. Keripik singkong. Keripik singkong, keripik kentang. Yang gurih-gurih lah pokoknya snacknya. Biasanya makan itu bisa berapa bungkus? Itu biasa paling seminggu bisa 5 kali. Seminggu 5 kali? Iya. Biasanya malam tuh kalau makan itu. Untuk ukurannya biasanya 1,5 sampai 1 bungkus sih. 1,5 sampai 1 bungkus. Kemudian hanya itu ya? Iya itu. Kemudian apakah Bapak suka minum yang manis-manis atau yang Paling lainnya? teh manis. Teh manis. Teh manis atau kopi. Kira-kira untuk gulanya per 1 teh manis itu Bapak biasanya makan berapa? 4 sendok teh. 4 sendok. Ini mengkonsumsi teh manisnya berapa sering frekuensinya? Itu hampir tiap hari. Tapi ya bisa dibilang 5 sampai 6 kali per minggu. Untuk kopinya? Untuk kopi lebih jarang sih, bisa kemungkinan 3 kali lah. Baik, apakah ada makanan lain yang Bapak konsumsi sering?
yang sering. Iya. Itu aja mungkin. Ini aja ya. Iya. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan riwayat gizi Bapak yang 24 jam yang lalu ya. Dimulai dari Bapak bangun tidur. Kira-kira Bapak bangun tidur sekitar jam berapa? Ini yang kemarin berarti yang hari Minggu ya. Iya, Bangun tidur jam 5. bangun tidur jam 5. Setelah itu apakah Bapak mengkonsumsi sesuatu? Biasa setelah bangun tidur tuh air putih. Air putih. Air putih biasanya berapa gelas? 1 gelas. 1 gelas saja. Kemudian Terus kita jam 7 pagi itu minum teh manis. jam 7 pagi minum teh. Kemudian setelah itu apakah Bapak beraktivitas? Iya. Ya. Itu nggak makan ya pagi biasanya. Cuma minum teh aja. Ya. Setelah itu makanan selanjutnya yang Bapak makan? Itu siang makan sekitar jam 11 lah, jam 11 baru makan. Makan siang ya, jam 11. Iya. Kemarin kan ini berarti ya? Iya, jam 11 siang. Kira-kira untuk jam 11 siang ini Bapak mengkonsumsi apa saja? Itu nasi, sayur asem, sayur asam, terus perkedel tempe, kedai tempe, sama ikan lele. ikan lele. Iya. Setelah itu apakah ada yang lainnya? Udah itu aja. Sudah. Kemudian setelah Bapak makan siang, apakah Bapak melakukan sesuatu lagi? Beraktivitas lagi biasa. Biasa. Kemudian selanjutnya kira-kira makan jam berapa lagi? Makan malam. Malam. Habis itu jam 7:30 lah. Setengah 8. Kira-kira yang Bapak makan apa saja? Itu nasi, nggak beda jauh sih sama yang siang. Masih sama ya? Nasi, sayur asem, iya mirip. Paling malamnya aja pakai snack. Itu snacknya kira-kira sekitar jam berapa? Itu jam 10 sampai jam 11 malam lah. Jam 10. Selingan yang biasa dikonsumsi apa? Itu keripik kentang. Baik, untuk teh manis untuk gulanya biasanya berapa? 4 sendok ya. Untuk nasinya porsiannya seperti yang tadi ya? Yang tadi benar. 1 piring sedang. Sayur asem sama yang tadi 1 mangkok. 1 mangkok. Untuk perkedel biasanya berapa banyak? Satu Satu. doang. 1 buah ya? Iya, 1 potong. Untuk ikan lelenya Yang tadi sama. sama. Yang malam juga seperti itu. Iya sama. Dan terakhir untuk keripik kentangnya kira-kira porsiannya Itu 1 bungkus. 1 bungkus. Iya. Baik, selanjutnya masuk ke antropometri. Di sini saya akan menanyakan berat badan, tinggi badan, data biokimia dan fisik klinis Bapak Nawal. Sebelumnya, apakah Bapak Nawal pernah memeriksa ini semua? Oh pernah, ini kemarin Kemarin ya? Iya. Apakah datanya dibawa? Oh iya, Hasil bawa. datanya dibawa? Bentar. Boleh saya lihat? Iya. Ini hasilnya. Baik, saya lihat dulu ya. Iya, silakan. Baik, saya akan menanyakan ulang terkait fisik dan klinis ya. Iya, silakan. Untuk fisiknya, apakah kira-kira Bapak Nawal nafsu makannya baik atau tidak? Cukup baik sih. Cukup baik. Iya. Apakah ada mual Mual enggak? setelah makan atau Enggak. yang lain? Tidak ada, enggak ada. Muntah? Muntah enggak ada.
Untuk kembung, Kembung enggak. apakah Bapak Nawal ada gangguan menelan? Enggak, bangun enggak ada. Gangguan mengunyah? Enggak ada. Baik, untuk data antropometri berat badan dan tinggi badan, kita bisa mengukurnya ulang di sini ya nanti. Oh iya. Apakah Bapak Nawal mengalami keluhan lain selain yang saya sebutkan tadi? Ada, biasanya sakit kepala sama susah tidur. Apakah hanya itu? Ya itu aja. Aja. Dekat-dekat ini apakah Bapak terjadi penurunan berat badan? Enggak ada. Enggak ada. Sama aja. Kalau boleh tahu, ada riwayat penyakit ini nggak di anggota keluarga Bapak? Enggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Hmm. Baik Bapak Nawal, setelah saya mengkaji, dilihat dari asesmen dan data biokimia, antropometri, dan fisik klinis, Bapak didiagnosis hipertensi tingkat sedang. Dikarenakan itu berkaitan dengan Bapak sering mengkonsumsi makanan yang gurih-gurih, yang bergaram, kemudian setelah melihat dari perhitungan saya, Bapak pun juga kelebihan mengkonsumsi asupan makanan, dan Bapak itu lebih suka menyukai makan makanan yang bergoreng. Dilihat dari kebiasaan makan Bapak yang riwayat makan terdahulu dan yang 24 jam yang lalu. Menurut perhitungan IMT, berat badan per tinggi badan kuadrat, Bapak Nawal mengalami gemuk tingkat ringan dengan hasil 26,98 menurut klasifikasi nasional. Jika normal itu adalah 18,5 sampai 25. Maka dari itu ini bisa menjadi penyebab faktor penyebab terjadinya hipertensi. Baik, setelah saya telah menentukan diagnosis, selanjutnya kita akan menentukan intervensi bersama-sama. Baik, sebelum masuk intervensi, ini ada leaflet untuk Bapak Nawal. Silakan dilihat, di dalamnya itu terdapat pengertian, penyebab, jenis, penata laksanaan, kemudian komplikasi, gejala, dan pengendalian, serta diet untuk hipertensi. Ini menjadi acuan untuk Bapak setelah selesai konseling di sini. Ini bisa dibawa pulang dan bisa dibaca dan dilihat untuk selanjutnya. Yang pertama itu tujuan konseling. Tujuan konseling itu yang pertama, untuk penderita hipertensi biasanya itu mengurangi konsumsi garam, karena itu mengandung natrium yang tinggi. Kemudian pada setiap makan itu hanya boleh menggunakan garam 2/5 sendok teh. Apakah Bapak Nawal keberatan? Enggak keberatan. Kemudian tujuan konseling yang kedua itu mengubah metode masakan yang tadinya banyak yang digoreng menjadi menurunkannya, entah dikukus, dipanggang, atau direbus. Itu bisa 3 kali seminggu atau 5 kali dalam seminggu. Apakah Bapak keberatan? Ya enggak keberatan. Untuk tujuan konseling yang ketiga itu meningkatkan konsumsi buah dan sayur, karena yang dari Bapak Nawal sampaikan yang di awal, Bapak Nawal kurang mengkonsumsi buah namun sudah cukup mengkonsumsi sayur. Untuk itu adanya keseimbangan sayur dan buah itu dirasa perlu untuk mengurangi tekanan darah. Apakah seperti mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari itu bisa dilakukan? Apakah Bapak Nawal bersedia? Bersedia.
Baik. Kemudian kita membahas terapi diet untuk hipertensi. Jenis diet yang diperlukan itu diet rendah garam 2, karena Bapak Nawal itu tekanan darahnya yaitu 140/90, itu termasuk hipertensi tingkat tidak terlalu berat, tingkat ringan. Kemudian untuk tujuan dietnya itu menurunkan tekanan darah menjadi normal ya Pak. Kemudian memberikan asupan makanan yang adekuat sesuai dengan kebutuhan Bapak Nawal yang sudah saya perhitungkan tadi. Kemudian untuk syarat dietnya itu protein yang Bapak butuhkan 15% dari kebutuhan kalori Bapak. Kemudian untuk lemaknya itu lemaknya 25% dari kebutuhan kalori Bapak. Itu Bapak sebaiknya lebih mengkonsumsi lemak tidak jenuh. Selanjutnya ada karbohidrat. Karbohidrat itu 65% dari kebutuhan kalori Bapak. Dan serat itu 25 gram per hari. Serta Bapak minum cukup air putih sekitar 2 liter per hari. Terserah untuk waktu minumnya, yang penting bisa tercukupi kebutuhan cairan Bapak. Kemudian selanjutnya itu yang terpenting adalah penurunan kadar garam, kadar natrium, yaitu pengurangan garam pada masakan. Apakah Bapak keberatan atas syarat diet ini? Berarti untuk mengurangi makan makanan yang benar mengandung garam kayak capcay gitu, ikan asin. Iya, sebaiknya ikan asin itu cukup dikonsumsi sekali dalam seminggu, jangan terlalu sering. Untuk terapi non dietnya, apakah Bapak kan sebagai karyawan swasta, apakah Bapak biasa berolahraga atau aktivitas fisik? Agak jarang. Agak jarang ya. Baik, untuk itu mungkin terapi non dietnya bisa berolahraga minimal 30 menit per hari. Kira-kira waktu senggang Bapak untuk berolahraga tuh kira-kira kapan? Sore sih. Sore. Iya. Itu setelah pulang kerja ya? Iya. Tapi itu keberatan atau tidak? Enggak sih, bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Kira-kira untuk olahraga yang Bapak bisa lakukan untuk jam segitu apa kira-kira? Entah jogging Mungkin atau jogging ya. Iya. Berarti terapi non dietnya yang pertama melakukan jogging dengan waktu 30 menit per hari pada pulang jam kerja ya. Apakah ada pertanyaan lain atau Itu saran? aja mungkin. Ya. Baik, selanjutnya kita berlanjut yang terakhir, itu rencana monitoring dan evaluasi. Yang pertama itu kita melihat berat badan, penurunan berat badan 1 sampai 1,5 kilo dalam waktu 1 minggu sesuai dengan perencanaan intervensi yang tadi. Yang kedua, Bapak melakukan aktivitas fisik yang tadi seperti jogging, berolahraga setelah pulang kantor menurut kesepakatan kita buat. Kemudian yang ketiga itu mengkonsumsi buah dan sayur di setiap harinya. Kemudian yang keempat itu adalah memantau penurunan tekanan darah Bapak agar bisa terlihat apakah intervensi ini berjalan baik untuk Bapak atau tidak. Baik, untuk itu konseling hari ini sudah selesai. Semoga Bapak bisa menerapkan intervensi gizi dengan baik maupun yang gizi atau terapi non diet. Semoga Bapak menjadi
bugar kembali dan Amin. penurunan tekanan darah dengan yang baik. Baik, kita akan bertemu sekitar 1 minggu lagi ya Bapak untuk memantau perkembangan intervensi Bapak. Iya, baik. Baik, untuk itu terima kasih atas Sama-sama. kedatangannya. Sekian. Ya, sama-sama.